maka dia ada waktu umum, ya, ada waktu umum dan ada waktu khusus, ya, dia terbagi dua, ya, bisa ditinjau dari segi umum dan juga ditinjau dari segi yang khusus, ya. Maka kalau kita lihat secara khusus terlebih dahulu, ya, seperti yang sudah kita katakan tadi bahwasanya seorang hamba itu bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai sebelum detik-detik kematiannya tiba. Ya. Apabila detik-detik kematiannya tiba, maka tidak diterima lagi taubat seorang hamba tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18, "Walaysa bit-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Dan taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan maksiat, ya, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai, ya, waktu maut itu datang kepada mereka, kemudian mereka baru mengatakan ini kebetulan, ya, aku bertobat sekarang. Ini sudah tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dalam surat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang kafir dalam surat Ghafir ayat 84 ayat 85. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billah. Ya, ketika mereka melihat baksana itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Qalu amanna billah, mereka baru kemudian mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami mengingkari apa yang dahulu kami lakukan, ya, dari kesyirikan-kesyirikan yang telah mereka lakukan. Falam yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, dan tidaklah bermanfaat apa yang mereka katakan pada saat itu, ya, karena mereka sudah melihat siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud siksanya ini? Siksanya adalah mereka melihat kematian. Mereka melihat detik-detik kematian itu ada di depan mereka. Artinya malaikat maut sudah datang di depan mereka, ya, sakaratul maut itu sudah ada di depan mereka. Baru kemudian mereka mengatakan qalu amanna billahi wahdahu, kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Falam yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Di saat itu tidak bermanfaat lagi iman mereka, ya. Sunnatullahi allati qad falat fi ibadihi wa khasira ulaika kafirun. Ya, itu sudah sunnatullah, itu sudah aturan Allah seperti itu. Orang yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, sudah diberi waktu yang lama untuk beriman, tapi tidak beriman. Kemudian ketika datang maut, baru mereka mengatakan mereka mau beriman, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah aturan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ganggu-ganggu, ya. Wa khasiruna likal kafirun, ya. Maka di saat itulah rugilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kata ulama ini disebut dengan taubat ibtirar, ya, taubat terpaksa, ya, bukan taubat karena ikhlas yang tadi kita katakan di syarat pertama, ya. Jadi taubatnya itu karena sudah melihat mati, ya. Kemudian secara umum, nah ini kan tadi secara khusus, ya, orang per orang, ya, kematian orang per orang. Adapun secara umum, ya, waktu diterimanya taubat itu kapan? Diterima sepanjang waktu sampai nanti tibanya hari kiamat. Ya, ketika sudah tiba hari kiamat, maka tidak diterima lagi taubat hamba-hamba Allah yang masih hidup pada saat itu, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa tanqatu taubatu hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha." Dan tidaklah terputus taubat itu, ya, sampai matahari terbit dari barat. Artinya apa? Hari kiamat sudah datang. Ya.
Maka sampai hari kiamat pintu taubat itu masih terbuka, ya kan? Segeralah kita bertobat. Ya. Orang-orang yang hidup sampai hari kiamat nanti kalau misalnya belum bertobat, tiba hari kiamat taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari ketika datang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu hari apa? Itu hari kiamat. Datang tanda-tanda kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha. Maksud di sini adalah tanda-tanda kiamat yang besar, yang memang pada saat itu sudah sangat dekat kiamat itu akan terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil, ya hari ini pun kita melihatnya. Maka cepatlah bertobat. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini ketika muncul dia, itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat kita. Tapi kalau sudah muncul tanda-tanda yang besar yang sudah sangat dekat, ya, sampai matahari nanti terbit dari arah barat, ya, apakah itu sudah terjadi kiamat? Belum, masih tanda-tandanya sedikit lagi. Tapi itu sudah dibuka pintu taubat. Nah, hari ini tanda-tanda yang kecil banyak kita lihat. Contohnya seperti banyaknya terjadi huru hara di mana-mana, kemudian terjadi musibah di mana-mana, terjadi gempa bumi di mana-mana, ya kan, yang belum pernah kita rasakan sebelumnya sebanyak ini, itu kan belum pernah dicatat sebelumnya. Gempa bumi yang terjadi di zaman ini, ya, dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian banjir terjadi di mana-mana dengan jumlah atau intensitas yang juga banyak, ya, dalam jumlah yang luar biasa besar. Kemudian mati tiba-tiba itu tersebar di mana-mana. Ya, ini kan kita lihat sekarang. Kematian hampir setiap saat kita lihat. Tiba-tiba sudah meninggal kita simpulan sudah meninggal dunia. Besok di telepon kita simpulan sudah meninggal dunia. Besoknya lagi di SMS kita simpulan sudah meninggal dunia. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil. Ya, banyak tanda-tandanya yang hari ini kita lihat. Maka ketika kita mempelajari sebenarnya tanda-tanda kiamat itu bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi justru untuk apa? Untuk menyegerakan kita agar segera bertaubat. Itu intinya daripada mempelajari tanda-tanda kiamat. Bukan sok-sok tahu. Aku yang paling tahu tentang tanda kiamat, aku yang paling tahu tentang tanda kiamat, atau ingin menakut-nakuti, bukan. Nggak boleh kita menakut-nakuti misalnya, atau mencela, ya, misalnya itu di Arab sudah dibangun gedung-gedung besar, Arab itu salah, nggak boleh. Itu udah memang sunatullah, itu sunatullah, ya. Arab itu salah, ya, gara-gara mereka dekat hari kiamat. Ya enggak, mereka mau bangun mau tidak, hari kiamat itu akan semakin mendekat. Sudah begitu memang sunatullah, sudah aturan Allah, ya. Kemudian juga ini udah hari kiamat, ya kan, ada terjadi ini, ada terjadi itu. Hanya sekedar untuk apa? Menakut-nakuti manusia, bukan memerintahkan manusia atau menghimbau manusia untuk segera bertaubat. Nah, ini juga kesalahan yang fatal sebenarnya apabila kita melihat, ya, ada orang-orang yang seperti ini, ya, yang seharusnya mengetahui tanda-tanda kiamat itu apa, ya, untuk mengingatkan manusia agar segera bertaubat. Ya. Kenapa demikian saya katakan? Karena kebanyakan, ya, apabila dibahas tentang hari kiamat ini, tanda-tandanya ketika keluar dari majelis, kebanyakan dari jamaah lupa dengan tanda-tanda kiamat tersebut. Nggak ingat lagi dia dengan tanda-tanda kiamat. Akhirnya apa? Akhirnya ya kalau udah lupa, udah nggak bertobat lagi. Ya, intinya daripada membahas tanda-tanda kiamat itu adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu
ya, zina di mana-mana. Ya, hari ini zina sudah sangat masif tersebar, ya kan? Bahkan di HP kita luar biasa itu zina tersebar di mana-mana. Bukan berarti zina itu harus antara lelaki dengan wanita kemudian bergaul, enggak. Ya, wanita sendirian saja bisa hari ini ya menyebarkan perzinahan, ya, zina mata, ya, itu sudah tersebar sekarang di mana-mana. Zina pendengaran, ya, ada suara-suara yang merayu-rayu sehingga membuat laki-laki tergoda, ya, itu sudah termasuk daripada zina ini. Nah, ini sekarang sudah tersebar dan tanda-tanda kiamat itu semakin dekat dengan munculnya hal-hal seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau sudah tiba nanti tanda-tanda kiamat yang besar, ya, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat iman seseorang. Ya, lam takun amanat min qabl, yang mana ia belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imanina khayra, atau dia belum berbuat baik untuk keimanannya. Maksudnya ini adalah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berbuat baik artinya berbuat kejelekan, berbuat keburukan. Jadi kalau sudah nampak nanti ayat-ayat Allah, sudah nampak tanda-tanda hari kiamat itu, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ia tunjukkan, ya, pada tanda-tanda kiamat, maka tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya belum pernah beriman, ya kan? Yang sebelumnya belum pernah beriman, artinya memang dia bukan orang beriman, ya, tapi pada saat itu dia ingin beriman, maka tidak bermanfaat baginya. Yang maka ulama menambahkan bahwasanya waktu diterimanya taubat itu menjadi salah satu syarat diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam surat yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, sebagai penutup ya mungkin kita bisa sedikit melihat ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Tahrim ini, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benar taubat. Asal hukum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ayyukaffira ankum sayyi'atikum, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kita. Jadi ketika disebutkan mudah-mudahan, ya, atau kata semoga atau kata asa, itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu artinya adalah pasti. Ya, bukan artinya doa, ya, atau bukan artinya masih 50-50, ya, masih antara iya atau tidak. Asal hukum ayyukaffira ankum, di sini maksudnya adalah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kalian. Wa yudkhilkum, dan memasukkan kalian ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabinya, ya, dan tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi di surga nanti orang mukmin nampak cahayanya, ya, baik itu di depannya ataupun di sebelah kanannya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau
kuasa yang bisa melakukan segalanya. Ya. Maka hendaknya ayat ini menjadi ayat yang bisa memotivasi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian yang hari ini mukadimah yang ditulis oleh Imam Nawawi dengan sedikit penjelasannya dari beberapa ulama yang kami kumpulkan di dalam rangkuman yang tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih untuk diri saya sendiri, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.